Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak tercela kepada Allah, yaitu riya dan nifaq. Nah, jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian riya dan nifaq. Nah, yang pertama itu riya. Nah, jadi riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik itu barang maupun perbuatan. Nah, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain itu dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Nah, riya ini sepadan dengan sum'ah. Nah, sum'ah itu yaitu perbuatan kebaikan agar kebaikan itu didengarkan oleh orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah, orang yang sum'ah ini adalah perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Nah, itu tadi pengertian dari riya. Oke, selanjutnya yang kedua, riya itu ada beberapa macam. Nah, jadi riya itu ada dua macam. Yang pertama ada riya jali, kemudian yang kedua ada riya khafi. Nah, yang pertama riya jali yaitu ibadah atau kebaikan yang disengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah, tetapi demi mencari pujian orang lain, hanya untuk kebanggaannya saja. Tujuannya itu selain daripada Allah. Kemudian riya khafi yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia itu dihormati maupun dimuliakan di masyarakat. Tetapi riya khafi ini merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar. Nah, yang ujungnya itu sama saja dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai daripada riya. Oke, selanjutnya kita memasuki ke bagian yang kedua, yaitu nifaq. Nah, pengertian nifaq terlebih dahulu. Nah, secara bahasa, nifaq itu berasal dari kata nafiqa yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Jadi, nifaq ini juga berasal dari kata napak yang artinya lubang tempat bersembunyi. Nah, jadi nifaq juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, atau lubang tikus itu di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Jadi menurut istilah nifaq yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini memang pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Nah, jadi dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukannya itu hanyalah kebohongan, baik itu terhadap hati nuraninya terhadap Allah maupun sesama manusia. Jadi orang yang melakukan perbuatan nifaq ini sering disebut dengan munafik. Nah, itu tadi pengertian daripada nifaq. Selanjutnya kita memasuki ke macam-macam nifaq. Nah, nifaq ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu nifaq i'tikadi. Nah, nifaq i'tikadi ini adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya itu beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya itu tidak ada keimanan sama sekali. Nah, dia itu sholat, bersedekah, dan beramal saleh lainnya. Namun tindakan itu tanpa didasari keimanan di dalam hatinya. Kemudian yang kedua itu adalah nifaq amali. Nah, nifaq amali ini adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatannya. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai akhlak tercela kepada Allah yang berupa riya dan nifaq. Baik, itu tadi penjelasan Ibu mengenai akhlak tercela kepada Allah yang berupa riya dan nifaq. Nah, di sini kalian akan Ibu beri tugas, yang mana tugasnya itu adalah menyusun yang mana itu termasuk riya, yang mana itu termasuk nifaq. Jadi, kalian akan mendengarkan audio yang akan Ibu putarkan ini, yang mana di audio itu berisikan tentang contoh-contoh daripada riya dan nifaq. Silahkan kalian
pilih yang mana itu termasuk ria dan yang mana itu termasuk nifaq. Nah, itu saja tugas pertemuan kali ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu memutarkan audionya? Oke, mungkin tidak ada ya. Baik, sekarang Ibu akan langsung memutarkan audionya. Silahkan kalian simak dan cermati audio yang akan Ibu putarkan. Toh perbuatan ria dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari. 1. Seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariyah. 2. Seorang siswa senang melaksanakan sholat duha dengan harapan supaya dapat dinilai dari gurunya. 3. Bapak Taupan membantu pesantren di kampungnya dan supaya panitianya dan mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jemaah menilai dirinya ahli menyumbang. 4. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. 5. Sering kali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. 6. Enggan melakukan sholat, kalaupun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. 7. Suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. 8. Ragu terhadap kebenaran Islam. 9. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. 10. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan, atau kecakapan berbicara keturunannya. Nah, itu tadi audio mengenai contoh perbuatan ria dan nifaq. Silahkan kalian pilih yang mana yang termasuk perbuatan ria dan yang mana termasuk perbuatan nifaq. Baik, itu tugas dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, silahkan kalian kerjakan tugasnya di rumah nanti. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.